Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini di dalam Kompas Iman edisi khusus untuk Renungan Prapaskah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu Jesus the Lord of the Host, yang artinya Yesus Tuhan atas alam semesta. Dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Izinkan saya membacakan bagi jemaat sekalian. LAI di sana memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang pernah sekolah, tentu kita sangat mengenal, kita mungkin tidak mengenal 100%, tetapi kita mengenal setidaknya guru yang mengajar kita. Kita tentu setidaknya juga tahu bahwa guru yang mengajar kita ahli di dalam bidang tertentu. Misalnya, ketika guru tersebut mengajar pelajaran matematika, maka kita secara tidak langsung tahu bahwa guru tersebut adalah guru yang pakar atau ahli di dalam bidang matematika. Termasuk di dalam bidang komputer misalnya, guru tersebut pasti juga mahir atau paling gak banyak hal dia tahu tentang komputer. Demikian pula guru-guru di dalam pelajaran-pelajaran lain. Hal tersebut menandakan bahwa setidaknya kita mengenal guru kita, bahkan kita tahu bahwa guru kita itu mampu di dalam bidang apa. Namun sungguh ironi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang terjadi di dalam murid-murid Yesus, yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika itu. Mereka padahal sehari-hari bersama Yesus, mereka bahkan sebelum kejadian yang diceritakan dari ayat atau perikop yang tadi kita baca, mereka baru saja menyaksikan Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, yang padahal hanya berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan mereka juga sempat mendengar beberapa waktu sebelumnya Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Tetapi sungguh ironi ketika murid-murid Yesus ternyata tidak mengenali guru mereka ketika di dalam situasi yang gelap, yang mencekam, yang menakutkan. Ketika kita melihat kejadian yang diceritakan di dalam perikop yang tadi di awal kita baca, murid-murid Yesus sungguh tidak mengenali Yesus di dalam situasi yang gelap. Sekalipun awalnya mereka tampaknya mengenali Yesus, tetapi ketika mereka seakan berpikir ulang, memikirkan secara logika, secara akal manusia, itu ada di tengah laut, angin sedang bertiup begitu kencang, dan mereka secara logika mulai berpikir, kalau dia Yesus mana mungkin, dia kan manusia, dia tidak mungkin berjalan di atas air, dia tidak mungkin bisa berjalan di tengah badai yang sedemikian kencang. Tetapi pada kenyataannya itu benar-benar Yesus, dan murid-murid Yesus tidak mengenalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita seringkali mengaku sebagai orang percaya. Kita seringkali mengaku sebagai murid Yesus. Tetapi bukankah kita seringkali berpikir, melogika sebagaimana murid-murid Yesus saat itu? Kita seringkali ketika ada di tengah masalah, kita di dalam situasi yang gelap tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika kita sebagai manusia berpikir secara logika, kita semakin takut. Bahkan kita semakin tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang adalah guru kita. Bahkan Yesus seringkali, bahkan bukan hanya sekedar seringkali, Yesus selalu beserta kita. Tetapi masalah kita seringkali membuat kita buta.
membuat kita tidak menyadari akan keberadaannya. Bahkan ketika kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, kita seringkali tidak menyadari bahwa Yesus bukan hanya sekedar ahli matematika, bukan sekedar ahli dalam bidang apapun, tetapi Yesus ahli dalam segala bidang. Bahkan termasuk Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Jika dunia ini saja Ia sanggup ciptakan, alam semesta ini saja sanggup Ia ciptakan, bahkan termasuk setiap kita Ia sanggup ciptakan. Masalah kita tentu lebih kecil dari segala sesuatu yang Ia sudah perbuat dan ciptakan. Bahkan masalah kita jauh lebih kecil daripada ketika Tuhan memelihara dunia dan segala isinya. Mari Bapak Ibu, melalui momen Prapaskah ini, kita ingat kembali bahwa kita sebagai orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan ketika kita mengaku sebagai murid-murid Yesus, mari kita kenali Tuhan Yesus yang kita puji, sembah, dan percaya itu. Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita. Ia sanggup menebus kita. Terlebih masalah kita yang tentu jauh lebih kecil, Ia pasti sanggup untuk tolong. Mari Bapak Ibu, menjadilah orang percaya yang bukan hanya sekedar percaya, tapi marilah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ampuni kami apabila kami seringkali tidak mempercayaimu ketika kami ada di dalam situasi yang menakutkan, yang tidak sesuai dengan logika kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau tetap setia menolong kami. Engkau tetap setia hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk setia, dan bukan hanya percaya tapi mau belajar terus untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan memberkati melalui renungan Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.